Jumpa lagi teman-teman, kali ini saya akan sharing sebuah topik, yaitu adalah bagaimana cara memadukan strategi jangka panjang dan strategi jangka pendek. Ayo kita sharing bareng-bareng. Teman-teman, saya akan sharing pengalaman saya terkait hal ini ketika menghandle sebuah perusahaan dengan skala internasional, teman-teman. Nah, ketika itu saya berdiskusi dengan CEO dari perusahaan ini, dan CEO ini menjelaskan strategi mereka, teman-teman. Nah, CEO ini membagi dua buah bagian dalam strategi jangka panjang dan jangka pendek. Namun secara singkat, strategi jangka panjang adalah menyasar bagaimana pembentukan citra atau branding dari perusahaan ini. Nah, dengan menggunakan iklan, dengan menggunakan mungkin media-media yang bisa meningkatkan citra perusahaan. Nah, lalu yang berikutnya, seiring dengan perjalanan strategi jangka panjang ini, beriringan melakukan juga strategi promosi atau strategi jangka pendek, yaitu dengan promosi-promosi sales, lalu juga berbagai program-program penjualan. Itu semua beriringan, teman-teman. Jadi dari strategi ini kita melihat bahwa perusahaan internasional ini melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah pembangunan citra perusahaan, yang kedua adalah bagaimana mempush orang untuk membeli produk. Jadi ini berjalan beriringan, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan inovasi produk. Selain juga mengembangkan citra, meningkatkan sales dengan post promotion, mereka juga memikirkan mengenai bagaimana berinovasi, teman-teman. Jadi jangka panjangnya juga dipikirkan. Nah, inilah cara dari perusahaan ini memadukan strategi jangka panjang dan jangka pendek, di mana jangka panjang itu biasanya mereka rencanakan atau wacanakan dalam jangka waktu 1 tahun, sedangkan dalam strategi jangka pendek ini akan dibagi per kuartal, teman-teman. Apa sih yang menarik dari strategi ini, teman-teman? Yang menarik adalah dengan strategi ini kita telah memadukan antara branding dan juga marketing, teman-teman. Karena memang sejatinya dua hal ini seharusnya berjalan beriringan dan saling mendukung. Nah, karena itu kita perlu melakukan keduanya secara bersamaan, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita memprioritaskan jangka panjang dulu atau jangka pendek, teman-teman? Itu tergantung dari kondisi keuangan teman-teman. Nah, kalau keuangan teman-teman cukup baik, kita bisa menambahkan investasi kita di dalam wacana branding. Tapi kalau misalnya secara keuangan kita belum cukup kuat dalam membangun brand secara masif atau massal, kita bisa lebih memfokuskan dari sisi promosi dan marketing, namun tidak juga melupakan dari sisi pembangunan citra atau branding. Sekian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa.